Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K pada tahun 2024 ini, khususnya untuk formasi jabatan pengadministrasian perkantoran. Bagi rekan-rekan yang melamar formasi ini pada tahun ini, silakan disimak dan ayo kita jawab secara bersama-sama soal-soal yang akan kita bahas pada video ini. Bagi rekan-rekan yang melamar pada formasi lain, seluruh jabatan ya, apakah formasi layanan operasional, formasi guru kesehatan dan formasi lainnya, rekan-rekan bisa mendapatkan paket lengkap bank soal untuk seleksi P3K tahun 2024. Paket lengkap ini terdiri dari soal-soal kompetensi teknis yang berisi jabatan-jabatan atau sesuai dengan formasi lamaran atau formasi jabatan yang rekan-rekan lamar, kemudian soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Rekan-rekan bisa mendapatkan hal itu, silakan menghubungi admin kami, nomor WhatsApp-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Nah, rekan-rekan, hal ini bisa rekan-rekan lakukan oleh karena memang pengangkatan honorer itu harus melalui proses seleksi dengan skema perankingan. Jadi memang harus banyak belajar agar supaya bisa mendapatkan nilai maksimal untuk mendapatkan formasi. Silakan hubungi admin kami, di nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk soal pertama kita meranjak pada paket 2 soal untuk pengadministrasian perkantoran ini ya. Soal nomor 3 ya, soal nomor 3 kita jawab. Rekan-rekan bisa menuliskan jawaban, kira-kira jawabannya apa, tuliskan di kolom komentar video ini. Pertanyaannya adalah, di dalam penyimpanan dokumen, istilah digitalisasi ini berarti A. Menyimpan dokumen dalam format fisik, B. Mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital, C. Menghapus dokumen lama, D. Menggunakan alat tradisional. Mana kira-kira yang lebih tepat untuk jawaban yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen dalam bentuk digitalisasi? Nah, juga ada pilihan jawaban E, yakni jawaban E, dokumen digital. Kira-kira jawabannya apa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita coba jawab. Digitalisasi ini merupakan program e-government di mana untuk seluruh layanan-layanan pemerintah itu sudah menggunakan proses digital. Nah, proses digital ini tentu tadinya berbentuk manual dialihkan menjadi format digital ya, atau dari fisik menjadi format digital. Nah, dari 5 jawaban ini kita lihat jawaban B ini lebih tepat untuk sesuai dengan pertanyaan, ya ini istilah digitalisasi. Jadi kemungkinan pertanyaan nomor 3 jawabannya adalah B. Kita lihat di kunci jawaban memang untuk pertanyaan nomor 3 penyimpanan dokumen, istilah digitalisasi itu berarti mengkonversi dokumen fisik menjadi format digital. Nah, rekan-rekan, kita mencoba selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kita beralih ke soal HOTS ya. Soal HOTS ini biasa muncul di setiap seleksi P3K, soal berbentuk HOTS ya, soal berbentuk HOTS, yakni soal-soal yang mampu mempertimbangkan skill para pelamar P3K. Nah, di bank soal ini juga sudah terdiri dari soal-soal HOTS, kemudian soal teknis. Soal teknis semuanya sudah terangkum di dalam bank soal di setiap formasi ya. Untuk formasi ini kita membahas formasi administrasi perkantoran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan mind mapping di dalam perencanaan? A. Proses menulis laporan. B. Teknik visual untuk menyusun ide dan formasi. C. Menggambar-gambar tanpa tujuan. D. Menggunakan perangkat lunak tertentu. Dan E. Hanya digunakan di dalam pendidikan. Nah, mana kira-kira yang termasuk
atau yang dimaksud dengan mind mapping di dalam perencanaan. Kalau kita melihat kalimat mind mapping ini tentu ada pikiran ya atau ide. Mind ini adalah ide yang di mapping itu bisa dikatakan visualisasi. Jadi kita lihat ada jawaban B yang termasuk membahas terkait dengan ide dan informasi. Jadi jawaban yang paling tepat dari nomor 15 ini adalah B ya. Kunci jawabannya ini memang nyatakan B. Rekan-rekan, soal selanjutnya adalah soal HOTS ya. Soalnya adalah di dalam situasi di mana sebuah perusahaan ini harus merestrukturisasi timnya. Bagaimana cara memimpin? Bagaimana cara pemimpin untuk dapat memastikan bahwa semua anggota tim itu merasa terlibat dan termotivasi selama proses tersebut. Diskusikan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola perubahan ini. Nah, kira-kira bagaimana cara pemimpin di dalam memastikan bahwa semua anggota timnya itu merasa terlibat dan termotivasi? A. Mengabaikan pendapat karyawan dan memaksakan keputusan. B. Mengkomunikasikan rencana restrukturisasi secara transparan dan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan metode eliminasi ya. Kita bandingkan jawaban A dengan jawaban B, mana kira-kira yang lebih tepat. Tentu kalau kita melihat jawaban B ini lebih menyeluruh dan lebih kena, artinya mengkomunikasikan secara restrukturisasi, rencana restrukturisasi secara transparan dan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi jawaban nomor A kita eliminasi. Kemudian C, hanya memberitahu karyawan setelah keputusan dibuat. Jadi karyawan ini dengan jawaban C itu tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Tentu jawaban C ini bisa kita eliminasi. Kemudian D, mengandalkan satu orang untuk menjelaskan perubahan kepada tim. Ini juga jika kita bandingkan dengan jawaban B, jawaban D ini bisa kita gugurkan. Sehingga rekan-rekan untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dalam sebuah organisasi ingin meningkatkan pengalaman pelanggan melalui pelayanan yang lebih baik. Nah, rencanakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi area perbaikan serta bagaimana menerapkan perubahan tersebut dengan melibatkan seluruh karyawan. Jadi bagaimana langkah-langkah kita dapat diambil untuk mengidentifikasi area perbaikan serta bagaimana cara menerapkan perubahan tersebut. Kita jawab ya pertanyaan nomor 2 ini. A, hanya meminta saran dari manajemen puncak. B, mengadakan survei pelanggan dan sesi umpan balik karyawan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian melibatkan karyawan di dalam pelatihan dan implementasi perubahan. Mana yang lebih tepat, A atau B? Tentu yang lebih tepat adalah B. Jawaban A kita eliminasi. C, mengabaikan umpan balik dari pelanggan. Ini juga kita eliminasi karena ada B yang lebih tepat. D, menyusun rencana tanpa melibatkan karyawan. Jadi sehingga untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah B ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya rekan-rekan sekalian. Pertanyaan berikutnya adalah dalam pengelolaan proyek, risiko seringkali tidak dapat dihindari. Analisis langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta bagaimana komunikasi yang baik dapat membantu meminimalkan dampak risiko tersebut. Jadi bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko, kemudian bagaimana cara komunikasi yang baik yang dapat membantu meminimalkan dampak risiko tersebut. Langsung saja kita jawab pertanyaan nomor 3 ini ya. Pertanyaan nomor 3 kita jawab. A, mengabaikan potensi risiko dan berharap semuanya berjalan lancar. Jadi ini mungkin ceritanya pasrah. Kemudian B,
mengidentifikasi risiko, menganalisis dampaknya, menyusun rencana mitigasi, dan mengkomunikasikan rencana tersebut kepada seluruh tim untuk memastikan semua orang memahami langkah-langkah yang diambil. Kita eliminasi dan kita gugurkan rekan-rekan, mana yang kita eliminasi, A atau B. Tentu B ini kita gugurkan. Sekarang kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. Hanya fokus pada risiko yang terlihat. Nah, sekarang mana yang lebih tepat? Tentu B lebih tepat, kita eliminasi. Kemudian mengandalkan intuisi di dalam pengambilan keputusan. Nah, mengandalkan intuisi atau perasaan ya dalam pengambilan keputusan. Mana yang lebih tepat? B atau D? Tentu yang lebih tepat adalah B, sehingga D ini kita eliminasi. Jadi biasakan rekan-rekan di dalam menjawab soal itu menggunakan sistem eliminasi atau gugurkan pertanyaan yang kurang tepat. Bandingkan jawaban per jawaban. Jawaban A kita bandingkan dengan jawaban B, karena setiap jawaban ini ada nilainya ya. Jawaban yang paling tepat akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jawaban lain. Sehingga dengan cara demikian, dengan kondisi seperti itu, maka teknik eliminasi ini bisa kita gunakan agar supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini untuk semua jabatan, apakah administrasi perkantoran, layanan operasional, operator layanan, bidan, guru, perawat, penyuluh, kemudian jabatan-jabatan lain, silakan konfirmasi ke admin kami, hubungi WA-nya. Nanti nomornya akan saya bagikan di deskripsi dan kolom komentar. Konfirmasi jabatan apa yang dilamar, nanti admin kami akan siapkan soal-soal secara lengkap yang disesuaikan dengan jabatan yang rekan-rekan lamar. Semoga semua rekan-rekan bisa terangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Terima kasih, demikian, sampai jumpa di video berikutnya.